Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bagaimana kabar malam ini Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat, badan sehat, pikiran ge sehat. Napa malih? Dompet ge sehat. Nggih. Bapak-bapak kalau pakai sarung bawa dompet enggak? Enggak bawa dompet. Ya, kita sehat, bisa bertemu dengan sesama, masih bisa melihat saudara kita masih hadir. Dan yang belum bisa hadir, kita doakan semoga bisa hadir di pertemuan berikutnya, amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam kali ini kita melanjutkan surah Al-Infitar. Ayatnya adalah ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-19. Tentang apa? Illatul juhudi wa kitabatul malaikati wa inqisamun nasi fariqaini. Sebab pembangkangan orang-orang terdahulu. Kenapa mereka disebut orang-orang yang membangkang? Ada sebabnya. Jadi bukan asal kemudian menyebut dengan sebutan pembangkang, tapi kemudian ada illat, ada alasan, ada perilaku yang dilakukan sehingga layak disebut sebagai pembangkang. Dan ini tidak hanya untuk orang-orang yang terdahulu. Generasi sekarang dan yang akan datang, jika melakukan perbuatan di bawah ini, maka termasuk sebagai pembangkang. Wa kitabatul malaikah, dan bagaimana malaikat akan menulis setiap amal perbuatan kita. Baiknya kita akan ditulis, keburukan yang dilakukan oleh manusia pun akan ditulis. Tidak ada yang kemudian kelewatan. Yang ketiga adalah inqisamun nasil fariqaini. Manusia kita nanti akan terbagi menjadi dua kelompok. Manusia umumnya nanti akan terbagi menjadi dua kelompok di hari akhir. Kita akan lihat kelompok apa saja dua itu, dan kelompok mana yang kita pilih. Kalau kita sudah memilih satu dari dua kelompok itu, maka perilaku kita harus menyesuaikan dengan perilaku kelompok tersebut. Jangan sampai memilih kelompok A tapi perilakunya kelompok B. Memilih kelompok B, perilakunya kelompok A, dan nanti ada sebaik-baik kelompok dari dua kelompok ini. Di sini kita mendapatkan dua kelompok, tapi di ayat yang lain disebutkan tiga kelompok. Di hari akhir nanti terbagi tiga kelompok. Tiga kelompok itu, kelompok pertama dan kedua itu nanti satu kelompok, hanya waktunya yang berbeda. Dan nanti kelompok yang ketiga itu adalah kelompok sendiri. Mari kita mulai dari ayat yang ke-9 dari surah Al-Infitar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla bal tukadzibuna biddin. Kalla, sekali-kali, jangan sekali-kali begitu. Ini kemudian mensifati bagaimana orang-orang yang dulu diciptakan ini, Bapak Ibu, ayat ke-6. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, maghurraka birabbikal karim. Apa yang telah memperdayakanmu berbuat durhaka kepada Tuhanmu yang maha mulia? Apa yang menjadikan kamu menjadi durhaka? Jadi kalau kita lihat sekarang ini, jadi kita selalu melakukan muhasabah. Sampai maghrib ini, apa saja yang telah kita lakukan sejak kita bangun tidur? Adakah kewajiban yang terlewatkan untuk dikerjakan? Adakah kemudian larangan yang tersentuh oleh lisan kita? Hanya kita melakukan larangan, berucap ucapan yang buruk. Adakah kemudian dosa yang kita lakukan sejak bangun tidur untuk hari ini sampai sekarang ini? Jika kemudian kita menelusuri, bangun, kemudian sholat berjamaah, kemudian zikir, ngobrol, sarapan sama keluarga, kemudian tempat kerja, kemudian datang ke masjid untuk sholat Jumat, apa yang kita lakukan itu, kemudian pulang dari sholat Jumat, bagi ibu-ibu yang berada di rumah, apa yang dilakukan, kemudian datang waktu asar, apa yang dilakukan, sampai menjelang maghrib. Kalau dalam perjalanan kronologi kegiatan kita, agenda kita, ada kemudian kita merasa, ya Allah, saya tadi kok sempat berprasangka buruk sama si fulan ya. Maka itu ketika kita menemukan, langsung kita kerja dengan istighfar, mohon maaf,
tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan, tergantung dari jenis dosa yang dilakukan. Jika itu menyangkut dengan hak anak Adam, maka kita minta diikhlaskan. Atau termakan oleh kita bagian makanan orang lain, maka kita minta diikhlaskan. Gak mungkin kemudian dikeluarkan lagi. Kalau tidak mau diikhlaskan, bisa nggak diganti? Oke, kita ganti apa yang telah tadi kita makan. Itulah pentingnya kita melakukan muhasabah, sehingga nanti endingnya untuk hari ini, karena kita akan istirahat tidur malam, tidak ada rasa dendam terhadap orang lain, tidak ada dendam lagi, tidak ada dendam. Itulah kemudian yang disifati oleh Rasul, calon penghuni surga. Sahabat, mau tidak saya perlihatkan kepadamu calon penghuni surga? Mau Rasul? Waktu itu ada sahabat yang habis berwudu, jenggotnya masih basah dengan air wudu dan dia nenteng sendalnya. Itu dia calon penghuni surga. Kenapa disebut dengan calon? Karena dia masih hidup. Karena dia masih hidup, maka disebut dengan calon. Bagaimana Rasul tahu bahwa dia adalah calon penghuni surga? Itulah dari wahyu yang Allah berikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Rasul tidak hanya sekedar berbicara bunyi saja, asal bunyi, bukan, berdasarkan dari wahyu. Maka sahabat kemudian ingin tahu. Jadi ketika Rasul menunjukkan kebaikan, sahabat itu berlomba-lomba ingin jadi orang yang pertama yang melakukan kebaikan itu atau menjadi tahu tentang kebaikan itu. Maka sahabat kemudian memberanikan diri untuk bermalam dengan yang calon penghuni surga. Boleh nggak saya bermalam di sini, bertamu? Boleh, silahkan. Dilayani selayaknya tamu, 3 hari 3 malam. Batas melayani tamu itu 3 hari 3 malam Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu kalau bertamu sebelum habis 3 hari 3 malam pamit gitu. Pindah kepada tamu yang lain, pindah kepada tuan rumah yang lainnya, nanti balik lagi gitu. Tapi ya aja ngono, nanti dititeni wong. Nah, di batas akhir masa bertamu ini, sahabat yang bertamu kemudian mengutarakan maksud dari dia bertamu. Saya dengar Rasul mengatakan, engkau adalah sebagai calon penghuni surga. Selama pengamatan saya, tidak ada ibadah yang berbeda dengan ibadah yang kami lakukan. Anda sholat, saya juga sholat. Ada baca Quran, saya juga baca Quran. Anda sholat tahajud, saya juga sholat tahajud. Anda sedekah, saya juga sedekah. Nggak ada perbedaannya. Lantas apa yang menjadikan Rasul mengatakan engkau calon penghuni surga? Calon penghuni surga juga kaget, malah nggak tahu. Dia nggak tahu. Maka kemudian mengevaluasi. Kalau bahasa sekarang kan yopo gitu, yopo disebut calon penghuni surga. Karena Rasul yang bersabda, maka tidak ada keraguan pada diri sahabat. Ia membenarkan. Ditanya, apa sih yang kau lakukan? Ya sama, ternyata sama. Akhirnya adalah menemukan saya, ini calon penghuni surga, menceritakan saya sebelum tidur memaafkan semua kesalahan orang lain yang telah berbuat salah terhadap saya. Baik dia sengaja ataupun tidak, baik dia minta maaf ataupun tidak, sudah saya maafkan. Jadi saya tidak punya dendam terhadap siapapun. Jadi kalau misalkan sampai sekarang, meskipun makanan Jumat berkah kamu diambil sama orang, meskipun itu dimaafkan. Meskipun sendalmu hilang di masjid, meskipun itu saya maafkan. Meskipun dia telah berbuat julid kepadamu, memfitnah, saya maafkan. Maka kalau orang memaafkan itu kebaikannya pada dirinya. Kamu kok enak sih? Kamu nggak dendam sama dia, udah menyakiti kamu, udah memfitnah, dan dia tidak minta maaf, kamu maafkan. Enak ya jadi orang seperti itu, dapat maaf darimu? Nggak, justru yang enak adalah yang memaafkan. Ya sudah, dalam berkeluarga ada yang tersakiti, tersenggol, sudah dimaafkan. Dalam bermasyarakat ada yang tersenggol, sudah dimaafkan. Dalam dunia perdagangan ada yang ngambil lebih tapi tidak bercerita, sudah dimaafkan. Nah itu berbuah pahala. Oh itu ya. Nah ini disebut dengan orang yang tidur di malam hari tidak membawa dendam pada orang lain. Oh itu ya calon penghuni surga. Di antara sekian tanda-tanda calon penghuni surga. Boleh jadi yang menghadiri majelis taklim juga termasuk calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Nah inilah kemudian yang telah kita sampaikan. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, jadi kita terlalu melakukan muhasabah apa yang kita lakukan. Kalau ada yang salah, segera kita meminta maaf, tidak usah sindir menyindir. Kalau ada orang salah terhadap kita dan dia tidak kerasa, perlu dikasih tahu, Pak, kamu itu berbuat salah loh sama saya. Enggak salah, menurut saya benar kok. Salah itu. Ya kalau zaman Rasul dengan Sayyidah Aisyah kan berebut salah ya.
Ketika Rasul pulang malam dari dakwah, ternyata pintu rumah sudah tertutup. Mau ngetuk pintu, khawatir mengganggu istilahnya Sayyidah Aisyah, ya kan? Sedangkan Sayyidah Aisyah itu menunggu Rasul di balik pintu. Kalau Rasul datang ketuk pintu, langsung dibuka. Tapi ditunggu sampai pagi menjelang subuh, nggak ada. Akhirnya Sayyidah Aisyah merasa bahwa tidak seperti biasa, Rasul kemudian tidak ketuk pintu dan tidak pulang. Dibuka. Ternyata Rasul berada di depan pintu rumah. Jadi yang dilakukan apa? Rasul kaget ketika dibuka. Saya tidak ngetuk pintu, kok dia membuka pintunya, apakah terganggu oleh tidurnya saya gitu. Akhirnya Rasul minta maaf telah pulang terlambat malam. Sayyidah Aisyah kemudian berebut, saya minta maaf Rasul tidak membukakan pintu. Memang Rasul tidak ngetuk pintu. Jadi saling berebut salah. Saya minta maafnya, dia ada minta maaf. Saya pernah mencoba Bapak Ibu, karena sudah ditutup dan di depan kamar itu ada kursi kayu. Saya tidur di situ. Kata satpam, "Ustaz, benar mau tidur di depan kamar?" Kursi kayu. "Iya, saya ingin seperti Rasul." Ternyata nyamuknya banyak, tidurnya tidak nyenyak dan keras itu. Ngolet sedikit jatuh gitu. Akhirnya saya ketuk pintu, nggak kuat ya, iya nggak kuat saya. Itulah. Tapi kita telah berusaha. Ya, tapi jangan kemudian ngerjain ya, saling ngerjain. Saya mau ngerjain istri saya, mau dibuka atau tidak itu, dan sebagainya. Jadi zaman Rasul adalah saling berebut salah untuk meminta maaf ya, salah untuk meminta maaf, bukan saling menyalahkan dan berebut benar. Ini kemudian menjadikan kita mengevaluasi dari aktivitas kita sehingga kita tidak termasuk orang yang berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi kebaikan yang Allah berikan kepada manusia dibalas dengan durhaka, sedangkan Allah telah menciptakan, menyempurnakan susunan tubuhnya, kemudian juga Allah menyusun tubuhnya dengan sebaik-baiknya, keseimbangan. Kala, jangan sekali-kali begitu. Gak sama, gak impas. Allah kasih nikmat tapi dibalas dengan durhaka, kan gak sama, gak matuk. Itu nikmat dibalas dengan kemaksiatan, itu gak cocok. Maka kalau kita lihat nikmat yang Allah berikan kepada hambanya itu harus diikat supaya tidak lepas. Salah satunya adalah mengikatnya dengan sholat. Sebagaimana dalam surah Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar. Itu mengikatnya dengan sholat. Ini tidak. Tetapi yang dilakukan adalah, kenapa mereka disebut sebagai pembangkang dan juga orang yang durhaka? Bal tukadzibuna biddin. Kalian adalah para pendusta hari pembalasan. Kadzdzaba yukadzibu, memberi makna tidak sekali dua kali, terus menerus. Orang yang kemudian mendustakan, tidak percaya terhadap hari pembalasan, maka perilakunya tidak terkontrol Bapak Ibu. Karena mereka tidak yakin dengan adanya hari pembalasan. Bagaimana kemudian akan berhati-hati terhadap perbuatan sedangkan dia tidak yakin. Hati-hati loh ya, besok perbuatanmu dibalas. Siapa yang balas? Nah, gitu balasannya. Hati-hati ya, kamu besok dibangkitkan. Nggak dibangkitkan, orang mati ya sudah. Karena tidak yakin. Asasnya adalah dia tidak yakin. Kita selaku orang yang beriman, karena kemudian kita yakin ada hari kebangkitan, ada hari pembalasan, maka setiap perbuatan kita harus kita pikirkan terlebih dahulu. Ada satu tulisan berbunyi gini, berpikir sebelum bermaksiat. Boleh maksiat kalau kuat menahan balasan dan azab dari maksiat tersebut. Sampai kan kemudian salafun saleh, orang dahulu ada yang membuka baju, kemudian di siang hari dia gulung-gulung di atas padang pasir. Apa yang dirasakan? Napa Pak? Panas. Jadi dia itu memberikan edukasi terhadap nafsu buruk yang ada dalam dirinya. Ayo maksiat, ayo maksiat. Kan kita sendiri bisa merasakan kita didorong untuk maksiat nih. Maksiat lisan, maksiat perbuatan, maksiat mata, maksiat tangan, maksiat perut, maksiat mulut. Kemudian ada godaan untuk bermaksiat. Nah kemudian dia gulung-gulung, panas kan? Dia seolah-olah ngomong pada diri sendiri. Panas kan? Ini baru pasir di dunia, belum lagi api neraka di akhirat. Panas kan? Panas. Jadi mengedukasi, bukan bermaksud kemudian terus melukai diri sendiri, tidak Bapak Ibu, karena mengedukasi. Ada juga kemudian mengedukasi dirinya, menggali liang lahat di belakang rumah. Kalau malam kadang jadikan sebagai tempat muhasabah, masuk liang lahat sendiri, miring, susah, sempit.
tidak bebas bergerak sambil membayangkan besok kalau mati seperti ini. Tinggal pilih mau alam barzah kuburnya gelap atau terang. Itu nanti berkaitan dengan amal soleh dan juga amal buruknya. Itu jadikan sebagai tempat muhasabah. Tapi jangan kemudian nanti Bapak Ibu menggali sumur di belakang rumah. Jangan dalam-dalam, di dalam-dalam malah susah nanti bergerak, nggak bisa teriak dan sebagainya. Itu jangan dilakukan kecuali untuk profesional, atau kasih tahu keluarga saya mau mencoba muhasabah nanti. Nah itulah jamaah rahimakumullah, tukadzibuna bidzin, adalah orang yang mendustakan hari pembalasan. Jadi ini menjadi sebab kenapa Allah melaknat mereka, karena dia mendustakan hari pembalasan. Maksudnya di sini jamaah rahimakumullah, kalau kita lihat di tafsirnya adalah irtada'u wan jazaru adil iqtirami bi karamillahi wa ja'alat zari'ati ilal kufri bihi. Jadi Allah sebenarnya kan sudah memberi kelebihan pada kita, kenikmatan yang banyak. Allah sudah memberi kenikmatan, dibalas dengan apa? Dusta, pendustaan. Biyaumil ma'ad, hari kebangkitan dan hari perhitungan dan hari pembalasan. Jadi rentetannya, kalau orang sudah tidak yakin dengan hari kebangkitan, tidak yakin dengan hari di mana dikumpulkan akan dihisab, tidak yakin kemudian dengan hari pembalasan, ya sudah, perilakunya seenaknya saja. Nggak kenal namanya baik dan buruk. Yang ada adalah suka dan tidak suka, puas dan tidak puas. Mana perbuatan yang memuaskan, dia kerjakan. Mana perbuatan yang kemudian membahagiakan, dia kerjakan. Sudah nggak ada, takaran dosa itu tidak ada dalam benak pikirannya. Itu karena dia mendustakan. Maka orang yang kemudian yang bahaya adalah ketika berani menantang Allah. Menantang Allah itu kemudian berani melanggar. Itu adalah orang yang berbahaya. Oleh karena itu adalah jamaah rahimakumullah, karena tidak ada rasa takut kepada Allah, maka tidak melahirkan ketaatan. Karena tidak ada ketaatan, maka dia tidak melakukan perbuatan menjauhi kemaksiatan. Efek dominonya di situ. Mari kemudian kita munculkan rasa takut kita kepada Allah kalau tergoda untuk maksiat. Jika kemudian langkah preventifnya agar tidak maksiat, sudah diam dalam kebaikan. Jika tidak bisa melakukan yang perbuatan baik, jangan melakukan maksiat. Kalau tidak bisa menolong orang lain, jangan mencela orang lain yang sedang menolongnya. Kalau kemudian tidak bisa bersedekah, jangan menghina orang yang bersedekah sekalipun dia sedikit sedekahnya. Terus gitu. Jadi kita bertanya, sehingga kita menjadi sadar diri. Menjadi sadar diri dengan apa yang ada dalam diri kita. Sehingga di sini jamaah rahimakumullah, kita diperingatkan, ada tahzir, peringatan dari setiap pembangkangan dan kesustaan itu akan terpantau oleh malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk mengawasi kita. Maka di ayat yang ke-10, wa inna alaikum lahafizin. Ingat di sini ada kata inna, dan sesungguhnya alaikum, atas diri kalian, itu kata penguat. Lahafizin, benar-benar ada malaikat pengawas. Ada 3 bentuk penguat dalam ayat ini. Satu adalah inna, yang kedua adalah lam, namanya lam taukid, lahafizin. Yang ketiga adalah alaikum, didahulukan. Jadi kan wa inna lahafizina alaikum. Ya, tapi di sini wa inna alaikum lahafizin. Lahafizin ini menjadi penguat. Jadi alaikum ini adalah khobarnya inna, lahafizin ini adalah isimnya inna. Namanya khobar alaikum itu setelah isimnya, setelah lahafizin. Allah dahulukan untuk memberi makna penguatan dan penekanan. Jadi kalau lihat maknanya kadang tidak terpantau, tidak menggambarkan susunan dari ayat ini. Dan sesungguhnya sesungguhnya atas kalianlah benar-benar ada malaikat pengawas. Jadi ini kita diawasi, kiroman katibina, yang malaikat itu yang mulia di sisi Allah, katibina, mencatat amal perbuatanmu. Kalau dalam surat At-Tahrim kan alaihim malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat terhadap Allah dan selalu melakukan apa yang Allah perintahkan. Itu malaikat. Kita ini malaikat atau manusia?
Kita ini bukan malaikat ya. Wah, engkau malaikat keluarga, malaikat kecilku, itu bahasa kiasan. Anaknya dikatakan engkau bagaikan malaikat kecilku, itu ada sebagai bahasa kiasan, bukan malaikat yang sebenarnya. Malaikat makan minum? Tidak. Kita makan minum? Iya. Wah, kumpulan pengajiannya malaikatan, maksudnya apa? Bukan nyindir. Malaikatan, nggak ada snacknya, nggak ada makanannya, nggak ada minumannya gitu. Oh, ini rapat kok malaikatan gitu. Nah, jangan menggunakan kata malaikat dalam bahasa kita. Nah, itu kiraman katibin, yang mencatat amal perbuatan kita, yang nanti tidak ada yang kemudian terlewat. Yang malaikat ini adalah ya'lamuna ma taf'alun. Mereka malaikat mengetahui ma taf'alun, apa yang kamu kerjakan. Berarti kemudian yang nampak, yang terlihat. Sehingga ada pendapat, apakah malaikat tahu isi hati seseorang? Tahu apa batin? Apakah malaikat tahu dengan maksud niat seseorang? Allah yang maha tahu. Sekalipun kemudian malaikat kan menulis apa yang dikerjakan. Kalau hanya cuma niat gak dikerjakan kan kemudian tidak tertulis. Tapi Allah maha tahu apa yang ada di dalam hati, bahkan niat seseorang ketika hidup di dunianya ini. Mari kita lihat penjelasannya. Inna alaikum la malaikatun hafadhatan kiraman. Ada malaikat penjaga yang lagi mulia. Jadi kita dijaga. Beberapa di tempat lain, orang mukmin itu dijaga oleh banyak malaikat. Orang mukmin itu dijaga oleh malaikat karena Allah mengirimnya untuk menjaga. Maka fala tuqabiluhum bil qabaih, maka jangan melakukan perbuatan buruk, kotor, tercela. Kenapa? Fa innahum yaktubuna alaikum jami'a a'malikum, semua perbuatan kalian akan ditulis. Si fulan ini pengajian main-main HP, ditulis. Si fulan ini pengajian ngantuk-ngantuk, ditulis. Fulan ini dan sebagainya. Jadi akan ditulis seperti itu. Tidak ada yang kelewatan. Wa ya'lamuna jami'a ma taf'alun, dan mengetahui semua apa yang kalian kerjakan. Anil yamini wa anishimali qa'id, dari sebelah kanan, sebelah kiri. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, tidak ada sesuatu yang kita ucapkan kecuali terpantau oleh raqib atid, malaikat pencatat. Kalau diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dari Mujahid, hadis mursal di sini dikatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimul kiramal katibina alladziina la yufariqunakum illa inda ihda halataini. Muliakanlah malaikat, ya, pencatat, dua malaikat pencatat yang mereka tidak akan berpisah dengan kalian kecuali dalam dua keadaan. Jadi akan terus diawasi kecuali dalam dua keadaan. Mohon maaf, adalah dalam bentuk janabat, ya, janabah, dan kedua adalah dalam bentuk ghaid, buang air besar. Mohon maaf. Jadi ketika dalam dua hal ini kemudian ditinggalkan oleh malaikat. Wah, kita dapat celah nih. Ngapain celahnya? Maksudnya ketika BAB aja, ya itu kan tidak diawasi malaikat. Nah inilah nggak dong. Jadi kayak gitu, bukan seperti itu. Sehingga faidakta salah ahadukum falyastatir bijaromil haid. Jadi kalau mohon maaf, kalau sedang mandi maka harus ada penutupnya. Kalau kita kan kamar mandi ada dindingnya, itu adalah penutupnya. Kalau tidak ada penutupnya, ya ditutupi dengan bibairihi, dengan onta, suruh kemudian berdiri di situ menghalangi pandangan umumnya. Kalau misalkan di padang pasir, ngapain itu ontanya? Ontanya suruh jaga, ternyata dilirik sama onta. Onta jangan ngelirik. Ditaksir sama ontanya. Liyasturahu akhuhu, atau ditutupi oleh yang lainnya, ditutupi. Jadi mohon maaf, jangan sampai telanjang tanpa penghalang di tempat terbuka, gitu maksudnya itu. Malu. Yang seperti itu adalah malu. Nah itu, ini yang mursal. Yang berikutnya disebutkan juga riwayat dari Hafiz Abu Bakar Bazzar, fawasalahu bilafdin akhar, dan sampai padanya dengan lafal yang lain, dan dinisbatkan sanadnya dari Mujahid dari Ibnu Abbas qala Rasulullah SAW, innallaha yanhakum anit ta'arri, Allah melarang kalian dari, mohon maaf, telanjang. Karena tidak ada hajat telanjang. Dulu anak kecil disebut kontar-konter. Nggak tahu gak sekarang ini? Ada Pak? Ada Bu? Kontar-konter? Bu, ning jopo, kontar-konter jopo. Padahal masih kecil. Zaman dulu kan gitu. Udah kecil, hitam.
Kilang-kilang lagi, kilang-kilang itu saking hitamnya itu manis. Fastahyu min malaikatillahi alladziina ma'akum. Malulah sama malaikat yang bersama dengan kalian. Jadi jangan kemudian sampai, mohon maaf telanjang tadi. Al-kiramal katibin, malaikat yang mulia yang pencatat. Alladziina la yufariqunakum illa inda salasati halat. Jadi yang malaikat ini tidak meninggalkan kalian, artinya terus mengawasi kecuali dalam 3 hal. Di atas tadi 2 hal dalam hadis yang mursal. Di sini 3 hal. Satu, al-ghaid, ketika sedang BAB. Kemudian yang kedua adalah janabah, sedang junub, berhubungan suami istri yang sah. Wal ghusl, dan ketika mandi. Mohon maaf, ketika BAB ini kan kemudian lepas baju, ya. Kemudian janabah junub juga berhubungan suami istri juga lepas baju, dan mandi juga demikian lepas baju. Nah, sehingga kemudian fa idaktasal ahadukum bil ara, ketika kalian mandi dan lepas semua baju, falyastatir bi thawbihi, maka ada yang jadikan sebagai kayak baju telesan. Biasanya kalau mandi di tempat pemandian umum, kemudian atau di sungai zaman dulu gitu, kemudian harus ada telesannya yang dipakai mandi, nanti basah kuyup, dan setelah selesai baru nanti berganti dengan baju yang bersih. Nah itu kalau zaman dulu kan seperti itu. Dulu itu kapan ya Bapak Ibu? Tahun 2000-an di sepanjang sungai Jalan Demak masih ramai. Itu. Maka kalau saya dari Jogja ke Kudus, kalau pulang itu suka duduk di kursi sebelah kiri. Kan bisa lihat terus gitu. Kalau sore gitu, tidak ngantuk ya, kayak gitu. Ya mereka memakai baju rangkap. Tapi sekarang ini sudah sangat jarang. Karena hampir masing-masing sudah punya kamar mandi sendiri, sudah punya MCK sendiri, beda dengan zaman dulu. Bahkan kemudian Sendang di belakang rumah kami juga dulu sebagai tempat mandi orang kampung, orang dukuh. Kalau dari sawah sebelum pulang mandi di Sendang, kemudian kadang nyuci di Sendang. Bahkan bulan yang lalu masih ada yang bawa 1 karung goni isinya baju kotor. Ajeng nopo ede, iki lo mas nyuci baju. Jadi nyuci bajunya di Sendang. Tidak disakralkan, tadi nyuci. Nanti tinggal jemur, ya kan bisa ngirit. Mungkin beliau masih belum punya sanyo ataupun pompa air. Nah, jadi kalau misalkan kita sedang mandi, ya tadi harus dijaga ya. Jangan sampai kemudian berlama-lama tidak pakai baju. Makanya kan ada handuk dan sebagainya itu. Oleh karena itu ini menggambarkan bahwa kita betul-betul diawasi oleh malaikat. Jamaah rahimakumullah. Jadi nggak usah dilus-lus pundak kanan, rokib, tulis yang baik-baik ya. Gitu. Pundak kiri nanti atit, jangan nulis yang buruk-buruk ya, nggak bisa. Apakah kemudian berada di pundak kanan dan kiri? Allahu a'lam. Tapi kemudian menulis kebaikan kita sudah ada malaikat yang mencatatnya. Keburukan yang dilakukan oleh manusia pun ada malaikat yang mencatatnya. Muncul gini Bapak Ibu, menurut pertanyaan. Dosa, kemudian dia bertaubat, apakah dosanya masih ditulis atau tidak? Ada 2 pendapat. Satu menyebutkan bahwa kalau dia berbuat dosa ditulis sebagai maksiat, sebagai dosa. Kalau dia bertobat juga ditulis sebagai taubat. Jadi dua-duanya masih ditulis. Pendapat kedua yang mengatakan bahwa kalau dosa itu sudah ditobati maka dosanya tidak ditulis. Nah, Allahu a'lam bishawab. Maka ya kita sebagai manusia ada an-nafsu dalam diri kita yang kadang menarik kita untuk bermaksiat, maka kita harus hati-hati. Hati-hati kalau misalkan kita khilaf, ada yang mengingatkan, segeralah untuk kembali tabayatubu taubatan. Nah, itu jamaah rahimakumullah. Nah, itulah yang disampaikan terkait dengan malaikat. Jadi kita memang diawasi. Tidak ada perbuatan kita yang tidak terawasi oleh malaikat. Meskipun lampu mati, malaikat masih tahu nggak Pak? Bu? Lampu mati, kemudian pintunya ditutup, kemudian terus sembunyi di bawah ngisorlongan, di bawah tempat tidur, masih tahu. Sembunyi-sembunyi masih tahu. Jadi Allah Maha mengetahui dan malaikat melakukan apa yang Allah perintahkan untuk dikerjakan, maka dikerjakan. Nah, inilah malaikat. Maka kalau kita lihat definisi malaikat, makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Jin itu termasuk malaikat tidak? Tidak. Iblis termasuk jin atau malaikat? Maka termasuk jin, iblis.
Kalau kita lihat di surah Al-Kahfi ayat yang ke-50, kana minal jinni, dia dari bangsa jin. Iblis itu dari bangsa jin, bukan dari bangsa malaikat. Kalau lihat dalam ayat-ayat yang fasajadul malaikatu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi disebutkan ada, oh iblis itu dari bangsanya malaikat. Tidak. Ya, saya berpendapat tidak. Namanya malaikat itu tidak pernah bermaksiat kepada Allah, sedangkan iblis membangkang terhadap perintah Allah. Maka dia sudah keluar dari definisinya. Jadi malaikat itu tidak ada terbesit untuk maksiat kepada Allah. Iblis bukan hanya membangkang, melanggar perintah, bahkan menantang Allah. Itu iblis. Maka iblis kemudian meminta agar dikekalkan sampai hari akhir. Jadi sekarang ini iblis masih hidup, Bapak Ibu. Iblis itu masih hidup. Kalau iblis kemudian menggoda manusia, itu legal atau ilegal? Legal atau ilegal? Legal. Itu sah. Sudah ada MOU. Sudah MOU-nya dengan Allah. Allah mengizinkan kemudian kepada jin, memberikan izin, silahkan kamu goda hamba-hambaku. Kamu tidak akan bisa, kamu akan menggoda mereka, kamu bisa menggoda mereka kecuali orang-orang yang mukhlis, orang yang ikhlas dalam ibadahnya, dalam perilakunya, tidak bisa kamu goda. Ada Pak Mukhlis? Mana Ustadz Mukhlis? Nggak ada. Ilal mukhlasin, kecuali orang-orang yang mukhlis, yang kemudian tidak bisa kamu goda. Jadi itulah, ya manusia bisa digoda, dan iblis dengan bala tentaranya akan menggoda manusia untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kemudian kita lanjutkan dengan pembagian. Summa dzakarallahu ta'ala tasnifan nasil amilina yaumil qiyamah fariqaini. Natijata kitabatil hafazatil li'amalil ibad. Maka hasil dari catatan amal tadi itu ternyata manusia bisa dibagi menjadi dua kelompok. Kalau tadi saya sebutkan ada tiga kelompok, ya, tiga kelompok. Yang pertama adalah mereka yang beriman sebelum masa Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah mereka yang beriman pada masa Nabi Muhammad dan setelahnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah mereka yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, baik dari zaman dulu awal sampai kemudian sampai hari akhir terjadinya kiamat. Nah, kelompok yang pertama dan kedua ini menjadi satu kelompok, sama-sama beriman kepada Allah, cuman bedanya waktunya. Ada yang beriman kepada Allah sebelum diutusnya Nabi Muhammad, ada yang beriman kepada Allah setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Pengikutnya Nabi Isa disebut Muslim atau tidak? Muslim, karena dia berserah diri kepada Allah, yang beriman terhadap Nabi Isa. Pengikutnya Nabi Musa juga Muslim, dia beriman kepada Allah. Pengikut nabi-nabi terdahulu itu sama-sama Muslim dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka yang beriman terhadap Nabi dan Rasulnya, inilah kelompok yang pertama. Kemudian dari generasi masa Rasul SAW, sahabat, tabi'in, tabi'in kita, alhamdulillah, dan juga generasi setelah kita nanti sampai hari akhir, itu masuk kelompok kedua. Kelompok ini tidak menunjukkan derajatnya, tapi menunjukkan mereka adalah kelompok yang beriman setelah masa Nabi Muhammad SAW. Kita lihat di sini. Jadi kelompok itu ada dua. Innal abrara lafi na'im. Ayat ini diungkapkan dengan penuh kekuatan maknanya. Innal abrara, sesungguhnya al abrar, orang-orang yang berbakti, dalam bentuk jamak. Nah, lafi na'im, betul-betul benar-benar fi na'imin, dalam keadaan surga yang penuh kenikmatan. Penuh kenikmatan. Naim bukan nikmah, naim, saking banyaknya nikmat itu naim. Maka kalau ada namanya Pak Naim, Bu Naimah, nah itu, ini banyak kenikmatan di sini. Ini juga kuat, ada kata inna sebagai penguat sesungguhnya, ada kata lafi naimin, benar-benar dalam keadaan nikmat. Ini adalah kelompok pertama. Innal abrara lafi naim. Kelompok yang kedua, wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya al-fujjar, orang-orang yang durhaka, lafi jahimin, benar-benar dalam neraka jahim. Nah, benar-benar. Jadi ini punya kekuatan dua ayat yang menggambarkan dua keadaan yang bertolak belakang. Satu adalah al-abrar, lawannya adalah fujjar, orang-orang yang berbakti, lawannya adalah orang-orang yang durhaka.
Na'imin lawannya adalah jahimin. Naim penuh kenikmatan surga, jahimin adalah neraka jahim yang sangat panas. Di sini kita menjadi tahu Bapak Ibu. Disebutkan lagi yaslaunaha yaumaddin. Mereka akan memasuknya pada hari pembalasan. Yang surga ke surga, yang neraka jahim neraka jahim. Berarti kan ada sebabnya. Ada perilaku yang dilakukan yang memasukkan mereka dalam kategori al-abrar, orang-orang yang baik, orang-orang yang baik. Maka anak yang baik terhadap orang tuanya disebut dengan birrul walidain, berbuat baik terhadap kedua orang tuanya. Maka orang tua itu kan dikatakan sebagai pintu surga bagi anak-anaknya, bisa juga sebagai pintu neraka bagi anak-anaknya. Kita ini Bapak Ibu yang kemudian dikaruniai Allah putra putri, kita bisa menjadi pintu surga bagi anak-anak kita, juga bisa menjadi pintu neraka bagi anak-anak kita. Menjadi pintu surga bagi anak-anak ketika kita mengajari anak-anak untuk berbakti kepada diri kita. Le, kamu harus berbakti kepada ibu bapak. Le, ucapanmu itu menyinggung orang tua. Kamu harus merubah, meninggalkan ucapan itu. Oh, ya, mohon maaf Pak, mohon maaf Bu, saya tidak tahu. Itu kan anak berbakti. Gitu. Bukan kemudian umpa-umpaan. Ya umpa-umpaan apa nih Pak? Umpa-umpaan itu apa? Ugal-ugalan. Umpa-umpaan kayak melonjak. Jadi mengatai orang tua dengan perkataan yang kasar, tidak hanya tapi kemudian lebih daripada itu untuk umpa-umpaan. Anak tidak tahu diri, tidak tahu bakti terhadap orang tua. Nah, dan kita juga karena kita menjadi orang tua, artinya lebih paham dari anak-anak kita. Ajari anak-anak untuk berbuat baik, berkata baik, sopan terhadap orang tua. Dan kalau anak salah, tunjukkan di mana kesalahan dan kasih tahu mana yang benar. Jangan tinggalkan anak dalam keadaan bersalah. Kamu durhaka. Apa durhaka yang telah saya lakukan Pak? Cari sendiri. Apa durhakamu? Pak, saya nggak tahu. Cari sendiri, kamu udah besar. Jauh kasihan anak gitu kan, kasihan. Ya Allah Pak, jangan doakan saya jadi anak durhaka. Gitu. Anaknya sudah melas gitu. Kamu pantas jadi anak durhaka gitu. Sekarang saya apa Pak itu? Ya, artinya orang tua juga jangan kemudian ringan mulut melontarkan kata-kata yang buruk terhadap anak. Kalau bisa ditahan, jangan. Dia anak mulu ya. Dasar anak nakal gitu. Kan anak bapak juga. Enggak. Kamu anaknya teman saya. Loh kok bisa? Aduh, malah keceplosan dan sebagainya. Nah, al-abrar di sini adalah alladzina ata'ullah azza jalla. Orang yang taat itu disebut dengan al-abrar. Taat kan kemudian maknanya luas. Taat dalam segala bentuk kegiatannya. Walam yuqabilu bil ma'asi, dan tidak melakukan maksiat kepada Allah. Ya namanya juga kita manusia. Ittaqillaha haitsuma kunta wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Jika tergelincir pada perbuatan dosa, maka kejar, ikuti dengan perbuatan yang baik. Tamhuha, karena perbuatan yang baik itu bisa menghapus perbuatan yang buruk. Jadi demikian. Jadi Allah tidak meninggalkan kita dalam keadaan tersalah, berdosa, tidak. Allah beri kesempatan, yuk tobat. Di malam hari Allah membuka tangannya. Untuk apa? Membuka orang-orang yang bermaksiat, memberi peluang tobat kepada orang-orang maksiat di siang hari. Di siang hari Allah membuka tangannya untuk memberi kesempatan tobat orang-orang yang bermaksiat di malam hari. Enak ya jadi orang muslim, kenapa? Maksiat aja dikasih peluang untuk tobat. Ya justru itu bukan nggak enak. Justru itu kemudian menjadi harus hati-hati. Jangan. Kalau merencanakanmu maksiat, nanti saya tobat. Siapa tahu itu adalah akhir dari masa hidupnya. Meninggal dalam keadaan bermaksiat. Tapi kan sudah niat Ustaz, niat tobat. Nah, niat tobat gimana? Malu-malu. Kan dulu pernah ada yang kemudian pemuda bawa kelapa hijau musim-musim lebaran. Untuk apa? Dia mau minum minuman keras. Hanya ketika nanti kemudian mendem, kalau overdosis karena minuman keras, maunya dinetralisir dengan kelapa hijau. Nggak keturutan, nggak ketulungan Bapak Ibu. Nggak sampai kemudian bisa meminum kelapa hijau, nggak masuk, meninggal. Nah itu gimana ya seperti itu? Fal'iyazubillah. Nah, orang yang kemudian taat kepada Allah, kita yang merawat ketaatan kepada Allah baik di usia muda, usia senja, usia remaja,
kita rawat, maka bagi kita adalah surga insyaallah. Kita dengarkan azan. Jamaah rahimakumullah, lawan dari orang-orang yang al-abrar adalah al-fujjar. Kalau orang-orang yang baik tadi, yang berbakti, adalah mereka yang taat kepada Allah dan tidak menemui Allah dalam keadaan bermaksiat. Maka al-fujjar adalah humul ladzina kafaru billah wa birusulihi, mereka yang ingat terhadap Allah dan rasul-rasulnya. Berarti ingat kepada Allah, ingat terhadap produk, perintah dan larangan sekalipun. Wa qabalu rabbahum bil ma'asi, mereka bertemu dengan Allah dengan kemaksiatannya. Oleh karena itu mereka dimasukkan ke dalam neraka jahim. Waliyadzubillah. Wa hiyan narul muharraqah, apinya yang sangat membakar.
Mereka dimasukkan ke dalam neraka, kemudian dibalas dengan panasnya hari neraka atas apa yang telah mereka lakukan ketika berada di dunia. Maka karena kita masih berada di dunia, baik-baik kita menjaga amal kita yang sudah kita lakukan, kebaikan yang sudah kita lakukan perlu kita jaga supaya tidak menguap pahalanya dikarenakan ria atau yang lainnya. Dan dengan dosa yang pernah terjadi pada diri kita, kita susul dengan pertobatan dan ampunan, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika dosa itu ada kaitannya dengan anak Adam, maka kemudian kita meminta maaf kepada yang bersangkutan. Jangan menganggap remeh dosa terhadap orang lain sekalipun itu kecil. Karena sesuatu yang kecil di dunia, di akhirat bisa sangat berarti dan sangat berharga kalau yang menjadi korbannya tidak merelakannya. Inilah jawaban rahimakumullah, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan di pekan depan dan semoga kita termasuk al-abrar. Amin ya rabbal alamin. Al-abrar, orang-orang yang berbakti dan Allah tempatkan di surga penuh kenikmatan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.